Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Robi Fardani. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi dasar daripada pembelajaran bahasa Arab. Mudah-mudahan dapat dipahami nantinya dan kurangnya dapat dimaklumi. Berikut adalah penjelasannya. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas tentang kalimat. Kalimat ini ada 3. Yang pertama ada isim, yang kedua ada fi'il, dan yang ketiga ada huruf. Isim itu ialah nama, menunjukkan nama manusia, nama benda. Kita contohkan nama manusia Ahmad. Kemudian fi'il itu kata kerja kita contohkan seperti zahaba, artinya pergi. Kemudian huruf ini adalah jumlah. Kita contohkan seperti fi, artinya di dalam, ila, artinya ke. Kalau kita masukkan ke jumlatul mubidah atau penggabungan dari isim, fi'il dan huruf ini, kita contohkan Dhahaba Ahmad ilal masjidi. Ini adalah penggabungan kata, yaitu menjadi jumlatul mubidah. Fi'ilnya ini, isimnya ini, kemudian hurufnya ini. Lanjut membahas tentang mudzakkar dan muannats. Mudzakkar ini adalah nama yang ditujukan kepada laki-laki. Kita contohkan, baik itu nama benda atau nama manusia. Seperti nama manusia, contoh Ahmad. Kemudian nama benda kita contohkan seperti qalamun. Ini adalah contoh dari nama yang ditujukan kepada laki-laki. Kemudian yang kedua yaitu muannats. Muannats adalah nama yang ditujukan kepada perempuan. Kita contohkan nama manusia, contoh Aisyah. Kemudian nama bendanya kita contohkan seperti saburatun. Ini adalah contoh dari muannats. Ciri-ciri muannats ini adalah yang pertama yaitu ada ta'u marbuto. Ini dia contoh ta marbuto di ujung kalimatnya. Kemudian ada satu lagi contoh pada kata kerja yang menunjukkan untuk perempuan. Contohnya zahabat. Ta ini adalah ta'u taknis yang ditunjukkan untuk perempuan. Baiklah, lanjut. Kita akan membahas tentang mufrad, musanna, dan jamak. Yang pertama mufrad dulu. Mufrad ini adalah suatu kata yang ditunjukkan kepada hanya untuk satu orang. Satu orang. Kita contohkan seperti qalamun. Kemudian contoh lain seperti kitabun. Nah, itulah contoh dari mufrad yang hanya tertuju kepada satu orang. Kemudian musanna. Musanna ini suatu kalimat atau suatu kata yang ditujukan untuk 2 orang, hanya 2 orang. Kita contohkan seperti qalamani. Nah, ini adalah satu contoh. Jadi yang menjadi ciri-ciri dari musanna ini atau yang ditujukan untuk 2 orang ini adalah di akhir kalimatnya ada alif dan diikuti dengan nun. Itulah yang jadi contoh kata atau kalimat musanna.
yang ditunjukkan untuk dua orang. Contoh lain seperti kita bani. Nah, ini dah yang menjadi ciri-ciri dari kalimat musanna tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu jamak. Jamak ini ditunjukkan kepada dua orang lebih, bisa jadi 3 orang, 4 orang, 5 orang, dan seterusnya. Jamak ini ada dua. Yang pertama, jamak mudzakkar salim, atau jamak ditujukan untuk laki-laki. Yang kedua yaitu jamak muannas salim. Yang ini jamak yang ditujukan kepada perempuan. Kita contohkan, jamak yang ditujukan untuk laki-laki nah ini dia, al-mu'minun. Contohnya, ya di ciri-ciri yang jamak yang ditujukan untuk laki-laki adalah ada waw diikuti dengan nun. Inilah contoh daripada jamak mudzakkar salim atau jamak yang ditujukan untuk laki-laki. Contoh lain, al-muslimun. Nah, inilah contoh yang ditunjukkan pada jamak untuk laki-laki. Ada waw, ada nun. Itulah tanda-tandanya. Kemudian jamak muannas salim kita contohkan al-limat. Nah, yang menjadi ciri-ciri daripada jamak muannas salim ini adalah di akhir kalimatnya ada alif dan diikuti dengan ta. Nah, itulah menjadi ciri-cirinya. Kemudian contoh lain kita contohkan al-mu'minat. Ada alif, ada ta, yang menjadi ciri-ciri dari jamak muannas salim yang dituju untuk jamak perempuan. Baiklah, lanjut kita akan membahas tentang adawatul istifham, yang artinya kalimat tanya. Kalimat tanya ini ada 9. Yang pertama man, yang kedua min, yang ketiga aina, keempat ma, yang kelima limada, yang keenam hal, yang ketujuh mata, yang ke-8 kaifa, yang ke-9 kam. Kalau kita gabungkan dengan kalimat tanya ini, kita contohkan seperti kita mengambil dari aina. Aina artinya di mana? Ainal masjidi, yang artinya di mana masjid. Kemudian contoh lain seperti kam. Kami sa'atul an, jam berapa sekarang? Itulah beberapa contoh dari adawatul istifham yang kita gabungkan dengan kalimat menjadi kalimat tanya. Ya, lanjut kita akan membahas tentang ad-dhumair yang biasa kita kenal dengan dhamir. Dhamir ini ada 3 macam. Yang pertama
domir mukhatab. Yang kedua domir ghaib. Dan yang ketiga domir mutakallim. Kita akan membahas tentang domir mukhatab terlebih dahulu. Domir mukhatab ini ialah suatu domir atau kata ganti yang tertuju kepada suatu orang, atau bisa kita berbicara dengan seseorang menggunakan domir mukhatab. Orangnya ada. Contoh kata gantinya yaitu anta untuk satu orang laki-laki. Kemudian anti untuk satu orang perempuan. Kemudian antuma untuk dua orang laki-laki dan dua orang perempuan. Dan yang ketiga antum untuk dua orang lebih untuk laki-laki. Dan yang terakhir selanjutnya antunna. Ini adalah suatu kata ganti yang tertuju kepada orangnya ada. Contoh anta, kita jadikan suatu kalimat min aina anta, dari mana engkau, seorang laki-laki, itu tertuju kepada satu orang laki-laki. Kalau untuk perempuan min aina anti, itu tertuju kepada untuk satu orang perempuan. Kalau untuk dua orang laki-laki dan dua orang perempuan min aina antuma. Kalau untuk dua orang lebih laki-laki, bisa jadi 3 orang laki-laki atau 4 orang, 5 orang atau lebih. Contohnya min aina antum, itu untuk mereka laki-laki atau 2 orang lebih tadi. Dan yang untuk perempuannya, untuk 2 orang lebih perempuan, min aina antunna. Itu adalah contoh kalimat daripada domir mukhatab. Kemudian lanjut kepada domir ghaib. Domir ghaib ini ialah domir yang tertuju kepada orangnya tidak ada di sini. Contoh, ini adalah suatu macam-macam domirnya. Domir ghaib ini ialah suatu kata ganti kepada orangnya yang tidak ada di sini. Wa untuk satu orang laki-laki, hiya untuk satu orang perempuan, huma untuk 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, hum untuk mereka 2 orang lebih laki-laki. Kemudian hunna untuk 2 orang lebih perempuan atau mereka perempuan, untuk jamak perempuan. Kemudian lanjut kepada domir mutakallim. Domir mutakallim ini tertuju kepada diri sendiri atau kata ganti yang tertuju kepada diri sendiri. Domirnya yaitu ana, ini adalah suatu contoh untuk domir yang laki-laki, dan ini adalah domir yang perempuan.
kepada diri kita sendiri. Contohnya, ana minal masjid. Saya laki-laki dari masjid. Kalau untuk perempuan, nahnu minal masjid. Saya perempuan dari masjid. Itulah beberapa penjelasan tentang dhamir. Ya, lanjut kita pada pembahasan berikutnya, yaitu mempelajari tentang al-if'al, yaitu kata kerja. Al-if'al ini kita kenal juga dengan fi'il. Fi'il itu terbagi dari 3. Yang pertama, fi'il madhi. Yang kedua, fi'il mudhari'. Dan yang ketiga, fi'il amar. Kita akan membahas tentang fi'il madhi terlebih dahulu. Fi'il madhi ini adalah suatu kata kerja yang ditujukan untuk kepada masa lalu atau kepada perbuatan yang telah lalu. Kita contohkan, fi'il madhi ini tertuju kepada untuk laki-laki dan tertuju kepada untuk perempuan juga. Ada mudzakkar dan muannasnya. Untuk laki-lakinya, nah, ini adalah contoh fi'il madhi yang tertuju kepada untuk laki-laki. Biasanya ciri-ciri fi'il madhi yang tertuju untuk laki-laki ini ialah 3 huruf. Hanya 3 huruf. Kebanyakan 3 huruf. Dha, ha, ba. Kemudian lanjut kepada yang muannasnya. Fi'il madhi yang untuk muannas. Contoh, sahabat. Nah, yang membedakan atau yang menjadi ciri-ciri dari fi'il madhi untuk tertuju kepada perempuan ini ialah diakhiri dengan huruf ta. Nah, itu untuk fi'il madhi. Kemudian fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini ialah suatu kata kerja yang tertuju kepada orang yang sedang melakukan atau sedang dikerjakan. Kalau untuk laki-lakinya, contoh, nah, ini adalah contoh daripada fi'il mudhari' yang tertuju kepada untuk laki-laki atau mudzakkar. Contohnya, yadhhabu, diawali dengan huruf ya. Nah, itulah yang menjadi contoh daripada fi'il madhi mudzakkar, fi'il mudhari' mudzakkar. Kemudian untuk yang muannasnya, nah, tadhabu. Inilah yang membedakan mudzakkar dan muannasnya. Kalau mudzakkar tadi diawali dengan huruf ya, sedangkan kalau muannas diawali dengan tanda huruf ta. Tadhabu. Lanjut yang ketiga, yaitu fi'il amar. Fi'il amar ini terbagi menjadi 2 juga, yaitu tertuju kepada laki-laki dan untuk perempuan. Kalau yang mudzakkarnya, perlu kita ketahui fi'il amar ini adalah suatu kata kerja atau kalimat perintah atau menyuruh. Kalau untuk muannasnya,
Nah, dari sini kita dapat perbedaan. Kalau muannas di ujungnya terdapat ya. Kalau mudzakkar tidak ada huruf ya. Itulah yang membedakan atau menjadi ciri-ciri muannas pada fi'il amr ini. Jadi itulah 3 macam fi'lun atau fi'il. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari', dan yang ketiga fi'il amr. Fi'il madhi ini adalah fi'il atau suatu yang dikerjakan pada yang telah lalu. Kemudian fi'il mudhari' ini adalah suatu pekerjaan yang sedang dikerjakan, dan fi'il amr ini adalah suatu kalimat perintah. Ya, lanjut kita kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang as-sa'ah, artinya jam. Kita sudah mengetahui hitung dari 1 sampai 9 atau sampai 10. Wahid artinya 1, tsaniyah artinya 2, tsalitsa artinya 3, rabi'ah artinya 4, khamisah 5, sadisah 6, sabi'ah 7, tsamaniyah 8, tasi'ah 9, asyarah 10. Kalau ini sobahan artinya pagi, naharan artinya siang, masaan artinya sore, lailan artinya malam. Kemudian khamsatu daqaiq itu artinya 5 menit, asyratu daqaiq artinya 10 menit. Kemudian ar-rabi' artinya 15 menit atau 1/4. Kemudian salis 20 sampai 25 menit. Kemudian an-nisf artinya setengah jam, atau 30 menit. Kalau kita menggabungkan, misalkan sekarang jam 7 pagi, as-sa'atul an as-sabi'atu sobahan. Kalau sekarang jam 7 malam, as-sa'atul an as-sabi'atu lailan. Kita contohkan lagi, kalau ditambah dengan yang ini, misalnya jam 7 lewat 10 menit pagi, as-sa'atul an as-sabi'atu asyaratu daqaiq sobahan. Nah, kemudian contoh lain, sekarang jam 1 malam, as-sa'atul an al-wahid lailan. Misalnya lagi contoh lain, sekarang jam 1 lewat 30 menit malam, as-sa'atul an al-wahid an-nisbi lailan. Nah, itulah beberapa contoh daripada jam atau waktu. Itulah beberapa pembahasan materi-materi tentang pembelajaran bahasa Arab. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang salah dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.